Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kajian online Pesantren Safatul Akhyar. Di episode ini nanti, selain kita juga belajar masalah Al-Quran di rumah Resiko, kita akan membahas kajian fikih dengan kitab Kasifatus Saja Syarah dari Safinatun Najah. Kitab ini merupakan kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asli Indonesia, ulama Nusantara. Dan di sini nanti saya akan membahas secara global dari bagian-bagian kitab Kasifatus Saja. Jadi untuk pemirsa atau sahabat pesantren Safatul Akhyar atau santriwan santriwati dan para ulama yang mengikuti channel ini, kami mohon apabila ada kesalahan atau kekurangan untuk tegur sapa dan kritik yang membangun. Karena untuk yang ingin benar-benar memperdalam kitab Kasifatus Saja ini, kami sarankan untuk membacanya langsung pada kitabnya. Jadi kita nanti tidak membaca kitab seperti di pondok-pondok yang offline semua dibaca, tapi kita akan coba untuk menyampaikan poin-poinnya, dan insya Allah inti dari kitab itu sendiri kita tidak akan tinggalkan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai muqaddimah, penulis kitab yaitu Syekh Nawawi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim karena beliau memulai dengan basmalah itu meniru, dalam artian bertabarukan dengan Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baik itu pada saat di Lauh Mahfuz maupun pada saat ditulis di dalam mushaf. Bahkan ada salah satu riwayat yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam, yaitu pena, itu kalimat Anna atawabu wa ana atubu ala mantaba. Ana at-tawwabu wa ana atubu ala mantaba. Jadi Allah itu memerintahkan qalam untuk menulis yang pertama itu, dalam satu riwayat disebutkan bahwa aku adalah Allah yang maha menerima taubat dan aku mengampuni siapa yang bertobat. Dan ini tertulis di dalam di tiang aras. Itu salah satu riwayat mengatakan begitu. Jadi Allah itu menyatakan bahwa Allah itu adalah yang menerima tobat dan Allah akan mengampuni siapa saja yang bertobat. Di sini Allah menyatakan seperti kalimat tadi, tapi yang perlu kita ingat bahwa taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang benar-benar kita lakukan, yang disebut dengan taubatan nasuha, yaitu bertobat, menyesali, dan dengan sekuat tenaga dan kemampuan untuk tidak mengulanginya lagi. Itu taubat yang diterima 100% oleh Allah, insya Allah. Tapi ada juga dosa yang mungkin sulit untuk diampuni oleh Allah, walaupun Allah itu maha penerima taubat dan maha pengasih, maha penyayang. Misalnya apa? Dosa syirik, dosa sampai mau bilang murtad. Nah, itu kalau kita tidak benar-benar kembali kepada Allah dengan kekuatan tobat, masih sulit untuk diterima tobat yang masih setengah-setengah kalau dosa-dosa besar seperti itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam satu hadis, yaitu yang pertama kali ditulis
oleh pena itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika malaikat Jibril membawa kata Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kepada Rasulullah, malaikat Jibril mengulangi sampai 3 kali. Dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, basmalah adalah untukmu dan umatmu. Maka perintahkan mereka agar tidak meninggalkan dalam semua urusan mereka. Karena aku tidak pernah meninggalkannya sekejap mata sejak diturunkan kepada bapakmu Adam alaihissalam. Begitu juga para malaikat. Jadi malaikat Jibril itu berpesan kepada Rasulullah agar kita umat Rasulullah itu jangan sampai meninggalkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena malaikat juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini apabila kita melakukan hal-hal yang menyangkut kebaikan. Bahkan dalam satu riwayat lain disebutkan bahwa ketika kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, kita tulis pada permulaan. Kemudian ketika kita sudah menulisnya, maka kita baca. Jadi seandainya kita misalnya menulis sebuah kitab atau menulis sebuah tulisan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita tulis, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru kita mulai menulis tulisan kita. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengkaji kitab Kasyifatus Saja ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.